Kan ini keliru sebenarnya. Sertifikat itu adalah bukti kepemilikan hak di atas tanah gitu. Ya, di atas tanah, bukan di atas lautan. Hari-harinya aja Rubicon yang harganya miliar itu, ya kan? Yang harganya bukan ratus juta lagi, itu sudah miliar gitu. Nah, ini kan mengagetkan, dan ini menjadi indikasi menurut saya, menjadi indikasi bahwa Kades Kohot itu juga terlibat ya manipulasi dalam kasus ini. Yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, gitu ya. Para pejabat Indonesia juga, juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Halo, selamat malam Tribuners. Tribunnews on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Tini Ausin. Munculnya pagar laut di sejumlah wilayah mulai dari Tangerang, Bekasi, dan Pulau J menjadi polemik. Namun yang paling disorot saat ini adalah banyaknya sertifikat hak guna bangunan atau SHGB pagar laut yang dikeluarkan di Desa Kohot, Tangerang. Bahkan saat ini Kades Kohot yang bernama Asrin dinilai membela keberadaan pagar laut tersebut setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Rusron Wahid begitu. KKP kemudian Kejagung hingga Kemendagri saat ini berencana memanggil yang bersangkutan setelah kasus ini viral. Apakah benar ada keterlibatan Kades Kohot dalam kasus ini? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Bang Abdul Fikar Hajar yang sudah tersambung dengan kami melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Fikar. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Baik, Bang Oke, Vika, kembali ya, berjumpa di Tribun on Fokus bersama saya ya Bang ya. ya, oke, silakan. Bang, ini sebagai pengantar, saya tadi di awal sudah menyinggung soal adanya pagar laut di Tangerang begitu. Soal adanya Ya, menyikapi munculnya pagar laut di sejumlah wilayah ini. Bagaimana pandangan ya, Bang Fikar sendiri? ya. Begini Nanda, ini memang fenomena yang agak menarik gitu ya, menarik karena bisa jadi ini muncul em, para pengusaha itu sudah kesulitan lagi mencari tanah, Hmm. mencari tanah untuk usahanya, gitu ya. Nah, karena itu kemudian mereka ekspansi ke laut, gitu ya, ke laut dengan memagari, menguruk, mereklamasi dan sebagainya. Nah, itu saya kira itu perkembangannya ke sana, gitu ya, karena memang bisnis itu kan eh, memerlukan perangkat perangkatnya, termasuk di dalamnya adalah perangkat keras, tanah, bangunan, gitu ya. Nah, itu saya kira itu yang terjadi itu. Nah, karena itu tidak ketika saya mendengar ada kasus pagar laut ya di Tangerang atau di Banten ya, kemudian ada juga di wilayah lain ya, saya kira ya itu tadi ya, ada ekspansi, ada perluasan usaha yang kemudian mengekspansi lautan gitu. Nah, karena itu kemudian ya ada pagar laut di mana-mana gitu ya, pagar laut di mana-mana. Dan ini menurut saya satu kekeliruan yang besar, gitu ya. Apalagi lautan itu kan bagian dari kekayaan alam Indonesia juga gitu Ya. ya, bagian alam kaya yang mestinya juga harus dipelihara. Nah, karena itu beberapa peraturan perundang-undangan umpamanya ya itu melarang melarang penggunaan atau aktivitas di lautan itu yang mengganggu kelancaran lalu lintas pelayaran dan akses nelayan terhadap laut gitu. Nah, dan itu pidana gitu ya. Ada undang-undang kelautan, ada undang-undang tentang pesisir laut gitu ya. Ada undang-undang perikanan, ada undang-undang lingkungan hidup, ya ada 5 undang-undang tuh. Ya saya investigasi gitu, ya ternyata ini diatur di dalam beberapa undang-undang gitu ya. Dan yang paling berat itu ancamannya sebenarnya undang-undang lingkungan hidup ya, mencemarkan atau sengaja merusak lingkungan ya, ancamannya bisa 10 tahun penjara tuh ya, 10 tahun penjara plus 10 miliar. Nah, jadi saya kira ini satu kekeliruan besar
para pengusaha ini kemudian mengekspansi laut. Apalagi apalagi apa namanya kegiatan itu dilakukan setelah mereka mendapatkan sertifikat. Nah, kan ini keliru sebenarnya. Sertifikat itu adalah bukti kepemilikan hak di atas tanah gitu ya, di atas tanah, bukan di atas lautan gitu. Nah, karena itu kalau di atas lautan, maka menurut istilah hukum itu error in objecto, salah materinya, salah lokasi gitu. Nggak bisa sertifikat diterbitkan di atas air gitu, karena itu yang namanya sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN itu untuk bukti kepemilikan tanah di atas bumi gitu. Walaupun ada beberapa ahli ya yang berpendapat bahwa lautan itu juga sebenarnya bumi, ya lautan itu sebenarnya tanah. Nah, saya bilang ini konyol. Saya bilang pendapat yang seperti ini konyol. Bener, ya di seluruh dunia ini ya bawahnya pasti bumi gitu. Lautan sekalipun bumi gitu. Nah, tapi konstitusi kita kan sudah menggariskan bumi, air, dan udara sepenuhnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Yang ingin saya tegaskan adalah ada kualifikasi perbedaan antara bumi dan air dan lautan gitu. Jadi bumi yang dialiri laut namanya kan bisa sungai, bisa lautan, ya kan, bisa danau. Nah, itu artinya memang ada itu diakui. Jadi konyol, menurut saya konyol ahli yang berpendapat bahwa laut itu juga bumi, bahwa dia bagian dari bumi iya, tetapi dia bukan tanah gitu, bukan daratan gitu. Nah, karena itu BPN tidak berwenang. Begitu. Nila, Nila. Baik, ini kan tapi kemarin yang ramai adalah kemudian di Desa Kohot begitu, Bang Fikar. Kemudian kepala desanya juga berdalih bahwa ini sebenarnya dulunya itu merupakan daratan bekas empang milik warga yang kemudian mengalami abrasi kemudian. Ini Bang Fikar sendiri melihatnya bagaimana? Apakah dalih ini bisa dibenarkan atau itu hanya ya akal-akalan saja begitu? Menurut saya itu akal-akalan. Karena itu sebenarnya bisa ditelusuri, ya. Ditelusuri kapan itu dia menyatakan seperti itu, gitu kan? Kapan itu ada? Itu satu. Yang kedua, kalaupun benar ada, ketika tanah-tanah atau empang-empang itu telah terabrasi, gitu ya, maka dia hilang dengan sendirinya hak Hmm. atas tanahnya. Dia menjadi lautan, dia menjadi sungai, gitu. Nah itu yang seharusnya juga ditegaskan gitu. Nah, karena itu menurut saya klaim atau apa namanya eh, ya klaim dari Lurah Kohot bahwa itu adalah bagian dari apa namanya empang dan sebagainya itu menurut saya mengada-ada itu. Ya, mengada-ada gitu. Nah, karena apa? Karena berapa luas itu? Ya, berapa luas, hampir 30 hektar tuh dia ya apa sertifikat yang diberikan tuh hampir 30 hektar ya. Nah, itu apa namanya kalau memang dulu ada, memang betul ada, sebenarnya itu tercatat ya, tercatat di ada instansi namanya dulu bukan BPN dulu, apa namanya yang mencatat eh, yang namanya girik itu kan pajak sebenarnya ya. Nah, itu tinggal ditelusuri. Betul nggak di kantor pajak atau di instansi yang mengeluarkan girik itu pernah ada tanah gitu. Nah, saya kira itu akan dinyatakan itu tidak ada. Tapi itu tadi saya bilang, ketika kalaupun ada, ketika sudah terabrasi menjadi laut, maka dia demi hukum dihilang itu tanahnya gitu. Ya nggak bisa di atasnya kemudian diberikan sertifikat. Kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali diuruk dulu ya, entah dia dapat izin dari siapa nguruk, sudah jadi daratan tanah, sertifikatnya baru keluar. Nah, Hmm. itu ada masuk akal kalau itu. Artinya memang benar sertifikat itu dikeluarkan di atas tanah Ya. gitu. Karena gini, untuk mendapatkan sertifikat ya, seorang pemohon itu mengajukan permohonan ke agraria atau ke Badan Pertanahan, kemudian Badan Pertanahan menanggapi dan kemudian mengukur sebelum dia mengeluarkan sertifikat. Apa gunanya mengukur? Mengukur itu untuk melihat batas-batas tanah yang dimohonkan.
umpamanya mohon 1 hektar, batas sebelah utara tanah siapa, batas setelah sebelah selatan tanah siapa, sebelah barat, sebelah timur tanah siapa, dan batas-batas itu ada di dalam sertifikat. Nah, itu yang menurut saya terjadi manipulasi di sini. Tidak pernah terjadi itu sertifikat kalau nggak salah apa namanya lahir tahun 2023 itu kalau nggak salah, ya kan? Nah, kapan ngukurnya? Ya kan? Kapan ngukurnya? Siapa yang ngukur gitu? Nah, nah karena itu kemudian aparatur BPN itu ada berapa 16 orang apa berapa sudah diberhentikan tuh, sudah diberi sanksi gitu. Karena itu tadi saya bilang itu pasti terjadi manipulasi gitu. Tidak mungkin ada pengukuran di atas laut dan yang menjelaskan bahwa batas tanah si A itu adalah si B, si C dan sebagainya. Nah, menurut saya itu semuanya manipulasi. Begitu, Bisa Nanda. dikatakan ini berarti ada mafia begitu Bang, di balik kasus terciptanya pagar laut Iya, di beberapa wilayah ini. menurut saya betul itu ada mafia. Karena sampai 263 sertifikat. Gila kan ini menurut saya. Ya, di atas laut yang sudah dibatalkan 50 apa berapa itu oleh BPN. Hmm. Nah, ini kan gila. Sampai kepala BPN-nya aja bingung kan. Hmm. Betul, kepala BPN-nya bingung. Sekarang ya sudah tidak bingung lagi dia. Pokoknya yang tidak sah, baik secara proses maupun secara material, dia batalkan. Udah bagus itu. Ya, 50 batal itu udah sudah bagus gitu. Nah, menurut saya ini betul-betul ada jaringan gitu, jaringan tersendiri yang apa namanya, yang kemudian kita sebut dengan istilah mafia itu tadi, ya, sampai keluar begitu banyak sertifikat dan itu ada di atas lautan gitu, yang memang sebenarnya bukan kewenangan BPN, begitu, Ya, ini Mbak kan Nanda. sertifikat paling banyak kemudian dikeluarkan di wilayah Kohot begitu Bang. Sertifikat hak Ya, guna bangunan ini. Apakah ini ya, mengindikasikan bahwa Kades Kohot ini terlibat juga dalam pengeluaran perizinan sertifikat ini begitu? saya kira iya, ya, saya kira iya. Bayangin ya, seorang kades di satu wilayah desa, namanya kadesnya, kendaraan pribadinya aja Rubicon. Ya, Oh, bisa bayangin nggak? kemarin sempat Ya. disinggung sama DPR begitu. Nah, itu makanya saya bilang meskipun kita tidak prejudis ya Hmm. bahwa orang itu walaupun tinggal di desa ya bisa kaya juga gitu karena kekayaan keturunan dari orang tua kaya umpamanya bisa kaya juga gitu. Tapi ini kepala desa ya yang ada di satu desa kemudian dia ya itu tadi ya diindikasikan mempunyai harta banyak sampai kendaraan hari-harinya aja Rubicon yang harganya miliar itu, ya kan? Yang harganya bukan ratus juta lagi, itu sudah miliar gitu. Nah, ini kan mengagetkan dan ini menjadi indikasi menurut saya menjadi indikasi bahwa Kades Kohot itu juga terlibat ya manipulasi dalam kasus ini. Begitu. Ya. Jadi kemarin dari warga sendiri pengakuannya adalah beberapa mobil-mobil mewah, kemudian sepeda motor misal dan mobil-mobil lainnya itu didapatkan Kades itu setelah tahun 2021 dilantik begitu. Itu kan artinya baru saja gitu. Apakah ini Betul. menjadi kecurigaan adanya kong kali kong dengan pihak swasta begitu, Bang? Masa kemudian baru Iya, dilantik kemudian sudah mendapatkan harta sebegitu banyaknya seperti banyak. yang dikatakan Bang Fikar begitu. Iya, 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 ya itu indikator gitu, ya. Saya yakin tadinya lurah itu bukan apa-apa gitu ya, tetapi ketika ada proyek itu gitu ya masuk beberapa pengusaha besar kan ada beberapa konglomerasi juga itu ya yang memiliki itu ya. Nah ini yang kemudian apa namanya menguntungkan dia gitu. Sangat mungkin Kades itu juga adalah orang yang memang sengaja dipasang atau dijadikan orang apa daerah orang-orang desa situ yang sengaja dijadikan lurah gitu ya, dijadikan kepala desa. Sangat mungkin itu juga kreasi gitu. Sehingga setelah itu dia mendapatkan banyak ya lepas dari itu apa kreasi atau memang dia menjadi ini sendiri tindakan-tindakannya dengan memberikan keterangan bahwa apa namanya lautan itu asalnya adalah apa namanya tanah empang dan sebagainya. Saya Ya. kira ini sudah satu perbuatan yang manipulasi.
Ya, dan tentu saja pasti juga ini merugikan negara, ya merugikan negara dalam pengertian lautan kok diklaim menjadi daratan gitu. Ya, nah itu yang menurut saya apa namanya satu kejahatan juga, ya kejahatan yang merugikan negara. Bahkan bisa juga dituntut dengan undang-undang korupsi umpamanya. Nah itu bisa seperti itu. Hmm. Dengan sejumlah kasus yang terjadi nih, akankah kalau misal ini terbukti Kades Kohot ini terlibat dalam manipulasi dan dalam penerbitan sertifikat ini, apa kemudian jerat pidana yang bisa menjeratnya, Bang? Iya, karena kedudukannya sebagai pejabat publik, ya pejabat publik itu dari presiden paling rendah itu lurah, ya. Hmm. Kalau RW enggak, kalau RW karena diangkat oleh masyarakat. Kalau Hmm. lurah itu kalau kepala desa dan lurah, kepala desa meskipun bukan pegawai negeri, ya dia termasuk pejabat publik karena dia diangkat untuk mengurusi publik juga, gitu, ya. Nah, apa namanya? Karena dia pejabat publik, gitu ya, maka apa tuduhannya adalah atau yang bisa dikenakan terhadap dia adalah yaitu tadi korupsi, ya tindak pidana korupsi karena dia sangat merugikan apa negara, ya negara. Bahkan tidak hanya negara, dia juga merugikan rakyat. Ya dalam hal ini umpamanya rakyat nelayan gitu Hmm. ya. Dengan dia mengklaim atau dia memberikan keterangan bahwa lautan itu adalah tanah-tanah yang tanah-tanah empang yang terabrasi tanpa ada apa riwayat tanahnya. Nah, itu yang akan apa namanya mengindikasikan bahwa itu sudah terjadi manipulasi. Seperti saya katakan tadi, kalau benar itu apa girik apa tanah-tanah apa namanya tanah-tanah empang yang dimiliki oleh masyarakat desa gitu ya, maka sebenarnya itu tadi menurut saya bisa dicek gitu karena yang namanya girik itu kan sebenarnya kalau sekarang tuh pajak bumi dan bangunan, ya itu diterbitkan oleh kantor pajak sebenarnya girik itu. Nah dulu itu orang bayar pajak pakai girik gitu ya, dia punya tanah sekian bayar pajak pak, keluarlah itu girik itu bukti apa bukti haknya gitu. Nah itu bisa dilacak, tercatat nggak dia girik itu di apa instansi BPN umpamanya. Tercatat tidak. Nah kalau tidak tercatat, tidak ada catatannya, saya kira itu ya udah jelas itu manipulasi gitu. Itu Ya. manipulasi dan eh, Kades ini ya sangat apa orang yang paling berperan gitu. Karena tanpa ada rekomendasi atau keterangan dari dia, ya sertifikat belum tentu jadi, ya Hmm. sertifikat belum tentu diproses gitu. Nah, karena itu kemudian apa Kades ini sebenarnya eh, inti dari semua permasalahan gitu ya. Kalau tidak ada keterangan atau penjelasan dari dia mengenai tanah itu yang kemudian menjadi dasar penerbitan sertifikat, maka sertifikat itu tidak akan lahir dan pagar laut juga tidak akan ada, tidak akan pernah ada. Nah, begitu, Mbak Nanda. Oke, baik. Bang, ini kan kemudian tadi seperti yang saya katakan mulai dari KKP, Kejagung, Kemendagri itu sudah mulai mau memanggil Kades Kohot begitu. Apakah pemeriksaan ini nantinya bisa berpeluang untuk membuka terkuaknya pihak swasta yang ikut bermain di balik pagar laut ini, Bang? Iya, iya, saya kira kejaksaan, kalau kepolisian sekarang meragukan karena sudah dapat kantor polisi dia dari salah satu pengusahanya ya kan, Hmm. makanya nggak jalan-jalan ini, polisi belum maju-maju gitu, kejaksaan yang udah mulai memeriksa ya, apa KPK juga kelihatannya sudah mulai ya memanggil salah satu direktur perusahaannya kalau nggak salah, tadi terakhir informasinya saya baca Hmm. sudah dipanggil salah satu direktur perusahaan itu apa untuk apa diperiksa dalam perkara korupsinya gitu. Hmm. Nah, ya saya kira pemeriksaan kejaksaan dan pemeriksaan KPK ini akan menguak semuanya, ya akan membuka semuanya siapa saja sebenarnya pemilik sertifikat. Tapi kalau siapa saja pemilik sertifikat itu sebenarnya jawabannya sudah ada, ya tinggal tanya ke BPN karena BPN yang menerbitkan Iya. gitu ya, karena itu kemarin dia membatalkan 50 kan cukup banyak ya kan. Hmm. Nah karena itu
sebenarnya mengidentifikasi sertifikat siapa saja itu sudah bukan persoalan gitu. Artinya ada memang tercatat di kantor-kantor Badan Pertanahan Nasional, terutama yang di wilayah Tangerang, Banten ya, yang sekarang sedang berproses gitu. Nah, itu bisa dikuak. Artinya kalau penegak hukum serius ya, Kejaksaan dan KPK terutama, maka orang-orang atau pengurus korporasi yang PT-nya mempunyai sertifikat itu bisa dipanggil. Ya, bisa Ya. dipanggil dan tidak mustahil juga bisa dijadikan tersangka. Ya, bisa dijadikan tersangka karena itu tadi ya, dia apalagi kalau dia bisa dibuktikan para pengusaha ini memberikan sejumlah uang umpamanya pada staf BPN. Nah, makanya staf BPN itu juga harus dijadikan tersangka juga ya, supaya supaya dia membuka juga keterangannya itu, supaya terbuka siapa saja ini dan berapa dia dapat uang. Nah, itu akan terbuka juga di sana gitu ya, akan terbuka dalam pemeriksaan itu. Karena itu kita mendorong kejaksaan dan KPK ya untuk terus menggali perkara ini sampai menjadi terang dan rasa keadilan dalam masyarakat juga bisa terpenuhi. Iya. Begitu, Ini Mbak kan tadi Nanda. sertifikat yang dikeluarkan adalah ada sekitar 200 lebih begitu. Apakah Ya, semuanya pemilik sertifikat ini nantinya bisa terjerat hukum juga atau hanya beberapa orang begitu, Bang? iya, saya kira bisa ya, karena itu tadi saya bilang kan lebih banyak pemiliknya adalah korporasi, Hmm. perusahaan. Nah, perusahaan itu ada direkturnya, ada pengurusnya. Nah, pengurusnya itu mewakili korporasi di luar dan di dalam pengadilan, di dalam ya. Nah, karena itu ketika dia mendapatkan sertifikat yang hasil manipulasi itu, nah tinggal dilihat perannya. Ya, siapa sebenarnya yang paling berperan eh, apa eh, lahirnya sertifikat palsu ini, sertifikat bodong ini, ya. Nah, itu Iya. yang paling berperan siapa? Nah, tentu saja ketika para pengusaha ini mengklaim punya tanah di atas lautan, ya itu kan yang memperkuat kan lurah itu tadi, lurah apa, lurah Kohot itu tadi, ya kan, bahwa dia membuat keterangan di situ ada girik, ada apa segala macam, ada empang. Nah, itu apa keterangan itu yang sebenarnya yang paling menyesatkan gitu. Karena para pengusaha ini tanpa keterangan itu dia nggak bisa juga buat sertifikat gitu. Hmm. Ya. Nah, tapi itu tadi saya bilang para pengusaha ini juga lah yang mungkin juga mempengaruhi lurah itu memberikan sesuatu kepada lurah yang sangat besar sehingga kemudian lurah itu berani menerbitkan girik-girik itu ya, yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya sertifikat oleh BPN. Nah, tapi itu tadi saya bilang BPN juga konyol gitu. Konyolnya apa? Sertifikasi tanah itu harus ada pengukuran. Nah, kalau tanahnya di atas laut, bagaimana cara ngukurnya? Iya kan? Ya. Batasnya mana gitu? Iya kan? Nah, itu yang karena itu masuk akal gitu ketika kepala BPN memberhentikan berapa 12 atau 16 orang Hmm. atau menindak atau memberi sanksi ya terhadap orang-orang BPN yang menerbitkan sertifikat itu, yang membantu menerbitkan sertifikat itu. Ya. Kemarin juga pas bertemu dengan DPR ini Pak Menteri Nusron ini juga sempat mengatakan bahwa tekanan politik di kasus pagar laut ini juga tinggi. Kemudian bagaimana tingkat kesulitan pengusutan kasus ini, Bang? Kemarin juga Pak Mahfud juga sempat curiga aparat hukum itu takut untuk mengusutnya. Kalau dari pandangan Bang Fikar sendiri bagaimana? Apakah setuju dengan Pak Mahfud juga? Iya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Mahfud ya, dan juga miris lah terhadap apa yang dirasakan oleh kepala BPN. Saya juga yakin tuh tekanan politik terhadap BPN itu pasti besar, gitu ya, Hmm. pasti besar itu. Ya, kepada Pak Nusron itu pasti besar. Karena apa? Karena itu tadi yang dilawan ini konglomerasi, ya, yang tidak mustahil juga di backup oleh atau di backing oleh para pejabat-pejabat Indonesia juga, Hmm. gitu ya. Para pejabat Indonesia juga, juga mungkin juga oleh penegak hukum juga. Ya, tapi bukan kejaksaan maksud saya dan KPK. Kalau kejaksaan dan KPK dia berani periksa, gitu ya. Nah, tapi ada pejabat-pejabat lain dan tekanan politik itu menurut saya ya pasti terjadi itu terhadap kepala BPN.
ya, Hmm. yang meributkan itu dan kemudian sekarang menjadi kasus pidana. Harus didorong, ya, harus didorong menjadi kasus pidana. Tidak boleh tidak. Nah, karena itu kita prihatin ya kalau kemudian banyak tekanan politik terhadap BPN, tapi percayalah ya, sepanjang apa yang dilakukan oleh kepala BPN itu apa diyakini kebenarannya, maka nggak usah takut gitu, ya kan, nggak usah takut karena seperti apapun penekanan terhadap kebenaran, ya kebenaran itu akan tetap hadir, ya. Apa terlepas dalam bentuknya apapun juga gitu. Nah, karena itu apa saya menghimbau nggak usah takut lah, ya, nggak usah takut, dilawan saja gitu, karena ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Meskipun orang ada yang mengancam, kalau tidak takut orang itu juga ini juga apa namanya, ngeri juga ya, dia akan berhenti mengancam, ya, apalagi ancamannya ancaman politik gitu ya. Nah, ancaman politik kan ya bisa jadi umpamanya Pak Nusron diberhentikan dari partainya, ya bisa jadi itu terjadi. Atau Pak Nusron diberhentikan apa jabatan menterinya oleh presiden. Tidak, tapi itu mustahil. Karena presiden sendiri, Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan mengusut itu dengan tuntas, ya, Ya. membongkar pagar itu dan sebagainya. Karena itu kemudian sebagai menterinya Pak Nusron itu berani, ya, berani membatalkan, kemudian berani mengangkat kasus ini ke wilayah publik sehingga menjadi persoalan kita semua. Hmm. Begitu, Mbak Nanda. Tadi saya sempat penasaran, Pak Bang, ini sempat menyinggung soal keterlibatan polisi dalam kasus ini. Apakah sudah ada cukup isu-isu di luar sana yang beredar tentang keterlibatan penegak hukum di kasus ini, Bang? Iya, itu yang apa banyak suara santer seperti itu. Hmm. Karena lambannya sampai sekarang polisi belum menangani kasus itu. Ya, menyatakan bahwa masih melihat ada unsur pidananya atau tidak gitu. Nah, Hmm. itu yang konyol gitu kalau menurut saya. Tapi itu tadi ada fakta lain bahwa kantor polisi dibangun oleh salah satu konglomerat di sana dan disumbangkan. Nah, inilah ini apa hasil atau apa namanya akibat dari kalau negara itu disumbang oleh swasta, ketika dia ada persoalan, ya dia tidak bisa lagi bekerja secara objektif gitu. Nah, itu yang terjadi. Saya dengar itu, gitu ya. Saya dengar itu. Nah, karena itu kemudian menurut saya ya kita dorong kejaksaan dan KPK untuk membuka perkara ini yang seluas-luasnya. Kalau polisi nggak mau nggak apa-apa, ya, biar karena padahal ini tugasnya sebenarnya, ya, Ya. tindak pidana umum itu tugasnya sebagai penyidik gitu ya. Tapi karena apa kejaksaan sudah maju sendiri jalan dan KPK juga sudah mulai, saya kira kita dorong ini meskipun umpamanya dari kepolisian belum juga bergerak begitu, Mbak Ya. Nanda. Bang Fikar, hari ini juga mantan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis ini melaporkan dugaan korupsi ke KPK soal sertifikat di atas laut. Bahkan ini nama Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut diseret karena ada dugaan suap menyuap begitu. Bagaimana Bang Fikar menyikapi laporan hari Ya, ini? iya. Saya percaya teman-teman itu, terutama Pak Abraham Samad, itu kan pernah menduduki sebagai ketua KPK. Hmm. Dia punya jaringan atau punya ya jaringan informasi yang luas kan menurut saya, ya. Karena itu kemudian dia berani menyimpulkan seperti itu dan melaporkan seperti itu. Nah, saya kira itu apa bisa didalami oleh KPK, ya, karena itu tadi ya saya bilang informasi ini bukan informasi kosong, bukan informasi bohong, karena sertifikatnya sudah ada. Ya, sertifikat beberapa konglomerasi itu PT-PT yang besar itu sudah ada, Ya. ya. Pagar lautnya juga sudah ada, gitu. Artinya apa? Ya tidak mustahil sertifikat ini lahir dari apa namanya konspirasi dari kekuasaan yang besar, termasuk di dalamnya bekas presiden kita itu, ya Pak Jokowi itu, umpamanya. Seperti itu bisa bisa juga, ya, kalau ditarik-tarik apa? Saya yakin kenapa Abraham Samad berani melaporkan itu. Saya kira dia punya informasi yang akurat, ya, tentang apa kasus pagar laut ini, ke keterkaitannya dengan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi. Saya kira Abraham Samad dan kawan-kawan itu punya punya
cukup bukti yang meyakinkan gitu, sehingga dia berani melaporkannya ke KPK kalau nggak salah begitu. Ya. Apakah ini kemungkinan Pak Jokowi ini diperiksa dan dipanggil setelah pelaporan ini atau seperti biasanya, seperti kasus-kasus yang terdahulu, hanya berhenti di Ya, pelaporan begitu? ya. Kalau dulu mungkin mogok karena memang dia masih menjabat sebagai presiden. Tapi sekarang protokol itu sudah tidak ada lagi. Ya dia sudah mantan presiden, sehingga ketika KPK atau kejaksaan membutuhkan keterangannya, dia bisa memanggil secara langsung, ya tanpa protokol sebagai pejabat publik. Nah, Hmm. kalau protokol sebagai pejabat publik itu harus ada perizinan dari sana sini dan sebagainya, gitu ya. Dan itu pasti mentok gitu. Tetapi kalau sudah pensiun seperti ini, orang sudah menjadi orang biasa lagi, sudah sama di hadapan hukum. Walaupun presiden juga sama di hadapan hukum gitu ya, tapi de facto realitanya itu apa jabatan itu bisa membedakan perlakuan gitu. Nah, kalau sekarang kemudian sudah pensiun, saya kira hukum akan bisa apa namanya menerabas ini gitu ya. Tidak ada lagi pembedaan-pembedaan terhadap mereka yang dianggap punya kaitan dengan persoalan ini. Begitu, Mbak Nanda. Baik. Terima kasih Bang Fikar sudah berdiskusi dengan saya terkait kasus pagar laut yang sedang panas begitu dibahas di media sosial bahkan dimanapun. Kita tunggu bagaimana kemudian Kejagung, KKP menyikapi Oke, kasus ini. Apakah nanti benar akan ada sejumlah pihak yang akan diseret dalam kasus ini? Kita tunggu begitu ya Bang Fikar ya. oke, Baik, terima oke. kasih Bang Fikar Yo, atas mari. diskusinya hari Yo. ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya bersama saya dan Tribun News di Tribun On Focus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.